Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yovita Ralfisia Subian. Saya dari Prodi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Baik, langsung ke materi pertama. PPh pasal 21 untuk gaji karyawan. Untuk definisinya, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan sehubungan dengan pekerjaan. Peran perusahaan yaitu menghitung pajak dari penghasilan bruto, memotong saat pembayaran gaji, menyetor ke kas negara maksimal tanggal 10, dan yang terakhir melaporkan melalui SPT Masa PPh 21. Akuntansi dan pencatatan PPh 21. Untuk pengakuannya saat kewajiban gaji muncul atau akrual. Jurnal pengakuannya beban gaji yaitu bruto didebit, utang PPh pasal 21 dikredit. Kas atau utang gaji atau pendapatan bersih dikredit. Jurnal penyetorannya utang PPh pasal 21 didebit dan kas dikredit. PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Objeknya itu bunga pinjaman antar perusahaan atau individu yang bukan bank. Tarifnya 15% jika memiliki NPWP. Untuk tarif 30% itu untuk yang tidak memiliki NPWP. Saat terutang yaitu mana yang lebih dulu antara jatuh tempo atau pembayaran tunai. PPh pasal 23 atas sewa harta. Objeknya yaitu sewa kendaraan, mesin, alat berat, dan peralatan kantor. Untuk sewa bangunan masuk PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya 2% dari jumlah bruto, 4% jika tanpa NPWP. Pencatatannya atau jurnalnya ialah beban sewa didebit, utang PPh pasal 23, 2% dikredit, dan kas utang sewa dikredit. PPh pasal 26 untuk subjek pajak luar negeri. Definisinya, pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak asing atau SPLN. Tarifnya umumnya 20% atau sesuai tax treaty atau P3B. Syarat tax treaty yaitu SPLN wajib menyerahkan sertifikat domisili atau digital form. Penyajiannya disajikan dalam liabilitas jangka pendek. Wajib menggunakan kurs Menteri Keuangan atau KMK jika menggunakan mata uang asing. Akuntansi utang wesel dan dividen. Wesel bayar atau notes payable, yaitu yang pertama janji tertulis pembayaran di masa depan. Bunga yang timbul adalah objek PPh pasal 23, 15%. Untuk dividen, kewajiban muncul saat pengumuman RUPS. PPh 26, 20% untuk pemegang saham luar negeri. PPh final 10% untuk OP dalam negeri, kecuali diinvestasikan kembali. Penyajian dalam laporan keuangan. Untuk klasifikasinya, liabilitas jangka pendek atau kewajiban lancar. Alasannya pelunasan segera kurang dari 1 tahun menggunakan aset lancar. Posisi neracanya, utang pajak itu dalam gabungan PPh 21, 23, dan 26. Utang dividen jika belum dibayar, kemudian wesel bayar jangka pendek. Analisis risiko dan pengungkapan atau KAP. Pengungkapan di KAP yaitu rincian saldo utang pajak, kepatuhan tenggat waktu setor, lapor, risiko kepatuhan, keterlambatan, sanksi administrasi atau bunga, mempengaruhi current ratio dan likuiditas perusahaan. Baiklah, dari materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan, yaitu perusahaan adalah withholding agent yang krusial. Kemudian ketepatan waktu pencatatan sama dengan akuransi laporan keuangan. Update untuk sarannya, update regulasi perpajakan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlu rekonsiliasi rutin antara data akuntansi dan fiskal. Kemudian gunakan sistem digital untuk efisiensi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.